Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang seringkali dia akan melakukan cut inside kemudian shoot keras dengan menggunakan kaki kiri. Itu adalah gaya permainan khasnya Berardi ya, yang seharusnya sudah diantisipasi oleh Inzaghi. Ini Berardi malah diberikan kesempatan untuk mengeluarkan jurus andalannya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal merah sih, hari libur, tapi rasanya kurang bergairah banget. Inter, tim kesayangan kita, kena epic comeback teman-teman dari tim yang membantai Juventus 4-2, Sassuolo. Gue melihat di pertandingan tadi malam, Inter menampilkan arogansi attitude ya teman-teman, khususnya di babak kedua. Di babak pertama sebetulnya kita menyuguhkan sepak bola indah, menguasai jalannya pertandingan, menciptakan beberapa umpan kunci, tetapi sayangnya duo striker kita lagi jelek banget. Bahkan dari sekian banyak umpan kunci yang terjadi di babak pertama, kita cuma bisa bikin satu shot on goal melalui Denzel Dumfries. Sisanya bolanya cuma mondar-mandir aja ya di kotak penalti. Di babak pertama dari sekian banyak umpan kunci, kita cuma berhasil membuat satu shot on goal yang juga berujung gol ya dari Denzel Dumfries. Sedangkan sisanya bola cuma bergulir mondar-mandir saja di kotak penalti. Semua pemain kita tiba-tiba kehilangan ketajamannya ya. Bukan hanya duo striker, bahkan Di Marco juga sempat mendapatkan umpan crossing tuh dari Bastoni, manis banget tetapi nendang nggak kena. Aduh, aneh banget. Tetapi di akhir babak pertama akhirnya kita mampu memecah kebuntuan ya melalui Denzel Super Dumfries. Gila, dia kayaknya bosan tuh di babak pertama banyak memberikan umpan crossing yang tidak mampu diselesaikan oleh para pemain lainnya. Akhirnya ketika dia kembali mendapatkan kesempatan ya untuk dribble, Denzel Dumfries lebih memilih cut inside kemudian shooting menggunakan kaki kiri. Tetapi memang teman-teman, di babak pertama walaupun kita menguasai banget lini tengah sampai dengan 60% lebih, Sassuolo justru menunjukkan sebagai tim yang jauh lebih dewasa ya, tenang saat bertahan dan sangat klinis di lini depan. Lalu di babak kedua, ini nih mulai muncul arogansi attitude. Di menit-menit awal yang kita semua tahu ini adalah fase-fase krusial, kita justru membiarkan Sassuolo memegang kendali permainan, khususnya untuk winger-winger Sassuolo ya, yang di babak pertama bisa kita kantongin. Llorente dan Berardi di babak pertama sama sekali nggak berkutik. Di babak kedua, di menit-menit awal justru kita membiarkan mereka berdua dengan nyaman dribble bola, melewati pemain-pemain belakang kita. Yang akhirnya beneran kita dihukum di menit-menit awal babak kedua, Berardi mencetak 1 assist dan 1 gol. Tapi jujur yang paling aneh golnya Berardi sih. Kita semua kan sudah hafal betul cara mainnya dia ya. Dia adalah pemain kidal di sisi kanan yang seringkali dia akan melakukan cut inside kemudian shoot keras dengan menggunakan kaki kiri. Itu adalah gaya permainan khasnya Berardi ya, yang seharusnya sudah diantisipasi oleh Inzaghi. Ini Berardi malah diberikan kesempatan untuk mengeluarkan jurus andalannya. Gue melihat di menit-menit awal babak kedua, para pemain seperti kehilangan fokus, seperti merasa bahwa pertandingan telah selesai dengan golnya Dumfries. Jadi kayaknya mereka santai banget. Ini arogansi attitude yang tidak boleh terulang. Banyak teman-teman Interisti yang mengatakan bahwa faktor kelelahanlah yang menjadi kunci kekalahan kita atas Sassuolo. Tetapi kalau dilihat dari wawancara pasca pertandingan, Inzaghi mengatakan bahwa faktor kelelahan bukanlah penyebab utama. Inzaghi justru menekankan lini depan yang tidak klinis lah yang menyebabkan Inter kehilangan poin. Dan Inzaghi di sini juga mengatakan bahwa hilangnya Arnautovic, cederanya Arnautovic membuat dirinya kesulitan melakukan rotasi di lini depan. Jadi ada dua pendapat berbeda ya. Menurut teman-teman Interisti ini di sosial media banyak yang bilang adalah faktor kelelahan yang menjadi penyebab utama kekalahan kita. Kemudian kalau Inzaghi justru melihatnya faktor lini depan yang membuat kita kehilangan poin. Nah kalau gua justru menyoroti performa buruk lini belakang dan lini tengah lah yang membuat kita kalah dari Sassuolo. Lini belakang kita menurut gua terlalu mudah ditembus, apalagi babak kedua. Buset deh, itu winger-wingernya Sassuolo benar-benar menari. Kemudian Pinamonti juga beberapa kali dengan mudah menahan bola di kotak penalti ya, memantulkan bola ke pemain-pemain lainnya. Lalu lini tengah kita di partai lawan Sassuolo benar-benar kehilangan gigitannya ya. Trio gelandang kita yang biasanya ketika kehilangan bola, ketika kehilangan kendali permainan langsung berusaha untuk pressing yang merebut bola kembali. Nah tadi malam nggak terlihat. Nah terlebih ketika ketinggalan 2-1, gua pikir trio gelandang kita akan lebih menggigit lagi, akan lebih gigih lagi mengejar bola. Ini malah makin kesulitan. Gue inget banget di sekitar menit 80 itu Sassuolo bahkan bisa dribble bola ya, menguasai bola sekitar 3 menit. Dan yang lebih nyebelinnya lagi teman-teman, dalam kondisi tertinggal kita malah kehilangan gaya permainan Inzaghi ball ya, lebih banyak memberikan umpan-umpan lambung dari belakang jauh ke depan.
Padahal lini depan kita tidak ada pemain jangkung sama sekali. Arnaud Taufik cedera, kemudian Marcus Thuram juga udah ditarik. Duo lini depan kita adalah Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez yang secara postur tubuh tidak tinggi, malah mengandalkan bola-bola jauh. Teman-teman, menurut gue ini adalah kekalahan yang layak kita terima. Salut untuk Sassuolo yang bermain jauh lebih baik ya, jauh lebih tenang saat bertahan maupun menyerang. Tetapi kita tidak perlu bermuram durja, tidak perlu terlalu lebay menanggapi kekalahan ini. Ingat loh, ini baru kekalahan pertama kita. Saat ini kita juga masih ada di puncak klasemen, jadi tenang aja lah teman-teman. Catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini, yang pertama untuk Yann Sommer, bikin penyelamatan super gokil. Di babak pertama ada serangan dari sisi kiri Sassuolo yang mampu dia tepis. Lalu di babak kedua, Sassuolo ada peluang melalui Llorente ya, dia shoot di dalam kotak penalti. Yann Sommer terbang dengan luar biasa. Tetapi nyebelinnya, walaupun Yann Sommer bikin penyelamatan gemilang, menurut gue dua golnya Sassuolo juga ada andil dari kesalahannya Yann Sommer ya. Yang gol pertama jelas banget tepisan Yann Sommer nggak bersih sehingga bola tetap masuk ke gawang. Lalu golnya Sassuolo yang kedua, itu ciri khas kebobolannya Yann Sommer selama ini. Kelemahannya Yann Sommer yaitu bola-bola ke tiang jauh, mengeksploitasi postur tubuh Yann Sommer yang memang tidak ideal untuk ukuran kiper Eropa. Lalu catatan yang kedua gue berikan kepada Mkhitaryan yang sudah saatnya diistirahatkan. Kelihatan dia kelelahan banget mukanya. Lalu catatan lainnya adalah Darmian, sudah saatnya menjadi pilihan kedua. Pavard harus bermain sesering mungkin ya. Tadi malam Darmian tidak bisa bermain konsisten 90 menit. Di babak pertama dia bagus ngebungkus Llorente, di babak kedua kacau balau. Kemudian catatan lainnya adalah untuk Denzel Super Dumfries. Wah, ini tahunnya Dumfries bersama timnas Belanda bagus, bersama Inter juga luar biasa banget. Kemudian catatan lainnya, duo Lautaro Martinez Thuram juga sudah saatnya beristirahat. Gila, Lautaro Martinez udah nggak kuat lagi untuk berlari. Lalu catatan yang terakhir untuk partai lawan Sassuolo, gue melihat Inter mengalami penurunan performa ya pasca kemenangan telak di derby. Di pertandingan berikutnya kita bermain buruk lawan Sociedad, harus puas berbagi angka. Lalu di pertandingan berikutnya kita menang lawan Empoli, tetapi lawan tim juru kunci cuma menang 0-1. Puncaknya tadi malam lawan Sassuolo kita kena epic comeback. Yang menarik dari kekalahan kita ini, ternyata Manchester City juga kalah ya. Duo finalis Liga Champions musim lalu, Inter dan Manchester City kompak kalah di tengah pekan ini. Mungkin ini memang sudah siklusnya ya, sudah saatnya tim besar favorit juara musim ini, duo finalis Liga Champions musim lalu, menerima kekalahan pertamanya di pertandingan tadi malam. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman. Kenapa kita bisa sampai kalah lawan Sassuolo? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan.